Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Dian Rizky Kusumawardani dengan NIM 93219068. Saya mahasiswa aktif semester 5 Prodi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Ampel, Surabaya. Baik, langsung saja kita membahas tentang mata kuliah manajemen pendidikan non formal dan informal yang diampu oleh dosen saya, yaitu Bapak Nuril Huda. Bicara pendidikan non formal, kali ini saya akan menjelaskan mengenai PKBM. Apa sih itu PKBM? Yaitu Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Di sini saya mengambil observasi atau melakukan riset di suatu pendidikan non formal, yaitu Sanggar Tari Rizky Budaya Jatim. Langsung saja, kalau begitu kita saksikan videonya sampai selesai. Sanggar Tari dan Modeling Rizky Budaya Jatim berdiri pertama kali di kota Surabaya pada tahun 1978. Pendirinya adalah Ibu Nani Sudiharjani atau lebih dikenal dengan Ibu Bambang Wiratsongko. Pada tahun 1978, Sanggar Tari dan Modeling Rizky Budaya Jatim masih diberi nama Rizky Group karena hanya berkecimpung di bidang senam dan tari balet. Pada tahun 1980, nama sanggar berganti menjadi Sanggar Tari dan Modeling Rizky Budaya Jatim karena Ibu Nani Sudiharjani mengajak putrinya yang bernama Rizky Niswarini ikut membantu mengajar. Rizky Niswarini Utami saat itu masih berusia 10 tahun dan sudah menguasai tari tradisional serta modeling. Hal tersebut karena adanya dukungan dari sang ibunda yang mendatangkan guru tari privat mulai tarian Solo, Jogja, Bali, dan kreasi baru. Sedangkan modeling diperdalam dari sang ibu yang tak lain penggagas dan pemilik Cak Daning Surabaya. Dengan sentuhan bakat dan dedikasi mengajar yang tinggi, membuat Sanggar Rizky Budaya hidup dan berkembang sampai sekarang dengan anggota 50 murid lebih, mulai dari usia TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, dan ibu-ibu muda. Keunggulan yang dimiliki Sanggar Tari Rizky Budaya Jatim, di antaranya hal yang menarik, yaitu Sanggar Tari Rizky Budaya Jatim menggelar Pesona Batik Nusantara di tahun 2010. Kemudian menggelar karya tari seperti Ning Surabaya, Lembayung Kenjeran, dan Pesta Panen. Kemudian Sanggar Tari Rizky Budaya Jatim mengadakan eksplorasi binatang di Kebun Binatang Surabaya yang diikuti 112 anak dari Sanggar, SD Mariam, SMP Mariam, dan SMA Negeri 2 Surabaya. Mengikuti program tiap tahun yaitu Festival Tari Yosakoi dan Tari Remo 2005. Berhasil menjadi nominasi terbaik dan nominasi juara semangat di tahun 2006. Kemudian Lomba Majapahit Travel Fair dan Tari Kembang Sore yang pada tahun 2008 berhasil menjadi juara Harapan 1 dan Harapan 3 tingkat nasional di Tulungagung. Pakem dari tari klasik Jawa ada gerak-gerak penghubung atau transisi, yaitu kipat serisik kanan dan sindet kiri. Kita lakukan bersama-sama untuk tari bedoyo dan tari garyo. Ya. Dimulai. Metode pembelajaran yang digunakan oleh Sanggar Rizky Budaya Jatim terdapat 4 metode. Metode yang pertama yaitu metode imitasi, dibagi dengan 2 cara, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Metode yang kedua yaitu metode garingan. Pelatih dengan tidak menggunakan iringan tari, namun dengan cara memberikan hitungan pada setiap gerakan. Metode iringan, metode yang digunakan oleh pelatih dengan menggunakan iringan tari. Dan metode yang terakhir yaitu metode latihan kelompok dengan tutor sebaya atau teman sebaya.
Melalui metode pembelajaran tutor sebaya yang dilakukan, mampu meningkatkan kualitas pendidikan karakter yang dimiliki oleh peserta didik. Pendidikan karakter yang tertanam adalah kedisiplinan, sopan santun, tidak individualis, lebih percaya diri, anak lebih aktif, meningkatkan daya ingat, anak lebih mudah konsentrasi, cepat dan tanggap, 8 meningkatkan prestasi anak. Faktor yang mempengaruhi peserta didik untuk mengikuti kegiatan PKBM di Sanggar Tari dan Modeling Rizky Budaya Jatim tidak lain adalah karena motivasi dan karakteristik pemimpin sanggar. Karakteristik pemimpin sanggar diantaranya harus lemah lembut, berpendirian teguh, jujur, proaktif, fleksibel, komunikatif, berpikiran terbuka, cerdas, percaya diri, dan evaluatif. Untuk operasional bulanan, Sanggar menentukan iuran sebesar Rp10.000 bagi siswa yang duduk di bangku SD dan SMA. Sedangkan untuk SMA tidak dikenakan biaya, bahkan dibayar oleh Sanggar. Hal ini disebabkan siswa yang sudah SMA banyak yang sudah menguasai jenis-jenis tari dan biasanya disuruh untuk mengajar adik-adiknya yang masih SD atau menjadi tutor sebaya. Salah satu komponen Sanggar yang mempunyai peranan signifikan adalah pelatih tari. Untuk menunjang profesionalitas pelatih, seorang pelatih mendapatkan honor Rp25.000 per pertemuan. Lain halnya ketika pentas, seorang pelatih mendapatkan honor berjumlah Rp100.000 setiap kali pentas dan penari mendapatkan honor Rp50.000 setiap kali pentas. Untuk itu, semoga Sanggar Tari dan Modeling Rizky Budaya Jatim dapat berkembang dengan baik, dikenal oleh banyak masyarakat, khususnya pemerintah, memberikan perhatian yang khusus kepada Sanggar Tari dan Modeling Rizky Budaya Jatim dalam segi pengembangan dan kerjasama sebagai langkah untuk menjaga dan melestarikan kesenian daerah Kabupaten Sidoarjo.